Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Misbahuddin, NIM 2019-53013. Di sini saya akan menerangkan materi pertama dari Pak Arif Setiawan selaku dosen pengampu. Sistem manajemen basis data adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan suatu operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Selanjutnya ada Big Data. Apa sih Big Data itu? Big Data adalah kumpulan proses untuk menganalisa atau memproses data yang terstruktur atau tidak terstruktur dalam skala yang sangat besar, yang tersimpan pada suatu perangkat lunak atau perangkat keras yang akan terus membesar seiring dengan penggunaannya. Berikut skema data dalam pencatatan pengiriman data. Yang pertama ada YouTube, video total durasi 104.000 jam. Yang kedua ada email, terdapat 45 miliar. Yang ketiga ada SMS 540 juta, Twitter 400 juta, Facebook 360 juta foto diunggah, Wikipedia 9.000 artikel diunggah, dan situs baru 140.000 website atau lama baru per hari, dan seterusnya. Fakta Big Data. Di slide ini terdapat gambar dari data center atau pusat data. Apa sih data center itu? Sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer atau server. Kemudian server adalah sistem komputer yang mempunyai layanan khusus berupa program-program yang mampu menghasilkan informasi, dan informasi tersebut didistribusikan kepada komputer klien yang mengaksesnya. Di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa perusahaan tersebut juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Jejaring sosial terbesar di dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain One&One Internet 70.000 server, OVH terdapat 65.000 server, dan Rackspace terdapat 56.671 server. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Berikutnya raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat. Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain, Yahoo dan eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Selanjutnya ada pertumbuhan data. Dari tahun 1985 sampai 1995 terdapat personal komputer. Dan dari data tahun 1995 sampai tahun 2000 terdapat network client atau server. Tahun 2000 sampai 2005 terdapat on-premise web. Dan tahun 2005 sampai 2010 terdapat on-demand web. Dan tahun 2010 sampai sekarang terdapat community web.
mana sih yang lebih cepat dalam perkembangannya, ataukah komputer yang mempunyai operating system dan aplikasi, ataukah justru alat komunikasi seperti smartphone yang bisa mengakses internet, ataukah perangkat multimedia yang bisa mengakses video, streaming, dan sebagainya, atau justru teknologi database seperti SQL dan NoSQL. Semuanya ini sudah terkolaborasi dan sama cepat perkembangannya. Selanjutnya ada produk RDBMS versus vendor. Yang pertama ada produk Oracle dari vendor Oracle dengan kapasitas 8 EB. Yang kedua ada DB2 dari vendor IBM dengan kapasitas 4 EB. Yang ketiga ada Sybase dari vendor PowerSoft yang berkapasitas 2 EB. Yang keempat ada Informix dari vendor Informix berkapasitas 2 EB. Yang kelima tentu saja MySQL dari vendor SQL Maestro Group berkapasitas 1 EB. Yang keenam bawaan Microsoft yaitu Microsoft Access dengan berkapasitas 650 TB. Yang ketujuh Microsoft SQL Server dari vendor Microsoft berkapasitas 4 EB. Yang kedelapan ada Firebird dari vendor Firebird SQL Corp dengan kapasitas 2 EB. Yang ke-9 ada PostgreSQL dengan vendor PostgreSQL Corp kapasitas 2 EB. Yang ke-10 ada Interbase dengan vendor Interbase Corp dan berkapasitas 4 EB. Yang terakhir ada MongoDB dengan vendor MongoDB Inc. 2015 yang berkapasitas 180 EB. Selanjutnya ada satuan media penyimpanan storage yang dari teratas disebut YATA dengan 24 septillions dan Zeta 21 sextillions, Exa 18 quintillions, Peta 15 quadrillions, dan Tera 12 trillions, Giga 9 billions, dan Mega 6 millions, dan yang paling rendah adalah Kilo 3000. Selanjutnya perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor. Dari tahun ke tahun, dari tahun 1970 sampai 2005 mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Konsep basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundle arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok atau jenis arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Berikut sistem pengarsipan. Pada zaman dahulu, sistem pengarsipan konvensional disimpan dalam lemari arsip dan terdapat ruang. Berikut datanya adalah data mahasiswa, data mata kuliah, data absen, dan data nilai. Dan di zaman sekarang terdapat penggantinya yaitu disk atau storage yang dapat menyimpan data-data tersebut. Selanjutnya, contoh database universitas.
terdapat 4 data, yaitu tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Yang contohnya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dan mendapatkan nilai dari fakultas tersebut. Kemudian terdapat contoh database penjualan seperti di kehidupan nyata Indomaret atau swalayan. Terdapat data tabel barang, data tabel pemasok, dan tabel transaksi jual, dan serta tabel pelanggan. Selanjutnya ada SQL versus NoSQL. Berikut contoh-contoh software SQL, terdapat Oracle, SQL Server, IBM, DB2, MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan sebagainya. Dan NoSQL terdapat CouchDB, HBase, DEX, Sons, dan sebagainya. Berikut sistem basis konvensional. Terdapat yang menjadi center PDE dengan PC standalone. Dulu rektorat membawa berkas-berkas dan dikumpulkan menjadi satu di PC standalone. Begitu juga di sekretariat, biro-biro, dan di pembayaran bank. Cukup tidak efisien ya. Dan terdapat sistem basis data online berbasis server. Di sini manajer cuma sebagai mengontrol di MIS atau SIM server, dan back office, processing, front office terhubung melalui digital. Kemudian sistem basis data online berbasis server. Dari kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik atau gudang, penjualan, koperasi, kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, kepala departemen, direktur akan mengakses MIS atau SIM server pusat, sehingga top manager tidak perlu mengakses dari bawah, cuman mengakses dari MIS atau SIM server pusat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.